Haleluya, Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 7 Juli 2022. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau menyapa dan menyambut dengan gembira hari yang cerah hari ini dan selalu memberi senyuman kepada saudara-saudara kita. Mari kita awali perenungan hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita diutus. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Hosea 11 ayat 1b, dilanjutkan dengan ayat 3 sampai dengan 4, dilanjutkan dengan ayat 8c sampai dengan 9, dan Injil Matius 10 ayat 7 sampai dengan 15. Saudaraku yang terkasih, seorang duta besar diutus oleh presiden atau kepala negara untuk mewakili negaranya di suatu negara yang lain, saudara. Dalam perutusan ini, utusan ini tentunya menerima surat kuasa penuh agar dapat menjalani tugasnya sebagai perutusan. Para murid mendapat perutusan dari Yesus Kristus, pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Matius 10 ayat 7. Para murid diutus oleh Yesus dengan memberi kuasa penuh. Nah, kuasa apa itu, saudara? Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkan orang mati, tahirkan orang kusta, usir setan-setan. Ini semua kuasa-kuasa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita yang percaya, yang telah diberi kasih karunia untuk kita melayani. Kita dapat simak di ayat 8. Kita pun saat ini, saudara-saudara, diutus oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Pergilah. Kita pun telah menerima kuasa yang sama yang diberikan oleh Yesus kepada para muridnya, saudara. Di saat kita di dalam baptisan. Persoalannya, maukah kita maju melangkah untuk pergi, saudara, untuk menjadi utusan Tuhan kita Yesus Kristus? Tak kita pungkiri kalau diri kita begitu banyak alasan untuk menghindar. Tak bisalah. Aku masih muda. Anak-anakku masih kecil. Usahaku baru dimulai. Tak ada yang menemani orang tuaku. Dan masih banyak lagi saudara-saudara alasan yang diutarakan untuk menghindar. Yesus tak melihat kepintaran kita, saudara. Berapa banyak gelar kita, apa pangkat kita, apa posisi kita, jabatan kita di masyarakat. Semuanya itu tidak dilihat oleh Yesus dalam diri kita untuk menjadi utusannya. Yang Yesus mau adalah komitmen kita, kesetiaan, dan ketaatan kita. Ingat saudara-saudara, kita tidak begitu saja diutus tanpa bekal. Kita telah menerima kuasa yang diberikannya dengan cuma-cuma dalam kasih-Nya, saudara. Maka kata Yesus kepada kita hari ini, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Matius 10 ayat 8. Sayang, saudara, dari kita tak menyadari kuasa yang diberikan oleh Tuhan Yesus ini, saudara. Sebagai pengikutnya, kita sendiri sering ragu dengan doa-doa yang kita panjatkan. Kita sering berpikir, sungguhkah orang yang kita doakan ini akan sembuh? Kita ragu dan bimbang, saudara. Apalagi dengan persoalan hidup kita, saudara. Kita telah berdoa, tapi tak ada solusinya. Kita bimbang, kita ragu dengan kuasa Tuhan itu sendiri. Jika ini yang ada di dalam keyakinan kita, saudara, maka sia-sialah kepercayaan kita kepada Dia, Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus mau kita percaya sepenuhnya dan mengamini dengan sungguh-sungguh, saudara. Hari ini, saudaraku yang terkasih, Yesus pun memberi wejangan kepada kita dalam perutusan. Jangan menyimpang. Ingat, jangan menyimpang, saudara. Kita harus fokus kepada perutusan. Jangan kemana-mana.
tetapi fokus ke suatu tujuan, yaitu di dalam pelayanan. Pergi ke domba-domba yang hilang. Tuhan Yesus tak menghendaki kita mengunjungi mereka yang hidupnya telah penuh berkat dan penuh kasih, saudara. Tapi mereka yang mengalami sakit rohanilah, yang putus asa, yang putus pengharapan, yang jiwanya tergoncang, saudara. Yang jatuh dari Tuhan, yang jauh dari Tuhan, yang telah melakukan segala kejahatan. Kita rangkul, saudara, kita rangkul mereka semua. Dan kita bawakan mereka kepada Yesus Tuhan. Dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat, agar mereka semua mau melakukan pertobatan dan rekonsiliasi. Sebagai para utusan kerajaan sorga, kita pun diingatkan oleh Tuhan Yesus, janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Matius 10 ayat 9 sampai dengan 10. Ini dimaksudkan oleh Sang Junjungan kita, Yesus Kristus, saudara, untuk selalu kita menyerahkan hidup kita dan keluarga kita di dalam tangan kasih-Nya. Kita tak perlu khawatir akan apa yang akan kita makan dan minum, dan apa yang akan kita dapatkan, saudara. Yesus Kristus yang mengutus kita akan mencukupi dan memberkati kita, saudara. Bahkan memberkati kita berkali-kali lipat, saudara. Sebagai utusan, yang terpenting adalah, saudara, mengutamakan kemuliaan Tuhan Yesus. Mengenalkan Yesus Kristus yang adalah Tuhan sebagai juru selamat yang datang dari sorga, mau menderita hingga tergantung wafat di kayu salib demi menyelamatkan kita umat manusia. Nah, maukah kita menerima perutusan dari Tuhan Yesus ini, saudara? Maukah kita sebagai utusannya untuk mewartakan kerajaan sorga? Maukah kita mendengarkan arahannya dan melaksanakannya dengan penuh kesetiaan dan ketaatan serta kekomitmenan kita, saudara? Berkat pimpinan dan bimbingan Roh Kudus, kita dimampukan menjadi utusannya asal kita mau percaya, setia, dan taat, saudara. Selamat menjalani perutusan yang diberikan Tuhan Yesus, memberkati kita sekalian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.